Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman wa akhwatal islam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keimanan, memberikan kepada kita tauhid, dan memberikan kepada kita hidayah serta nikmat kesehatan yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita agar senantiasa membekali diri kita dengan syukur, dan dengan syukur tersebut kita gunakan kesehatan ini untuk belajar ilmu agama, senantiasa memperdalam ilmu agama kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan memperdalam pengetahuan kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman wa akhwatal islam, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan pagi hari ini kita akan mulai bersama membaca satu risalah, satu buku tipis yang ditulis oleh Al-Allamah, seorang ulama Saudi Arabia. Ya, beliau adalah guru para ulama, yaitu Al-Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Ada juga yang membaca As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang berjudul Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayatis Sa'idah, yaitu sarana-sarana yang bermanfaat untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia, untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk hari ini insyaallah kita akan membaca muqaddimah atau takdim terlebih dahulu yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Ya, buku yang kita baca atau kitab yang kita baca ini adalah terbitan dari Markaz Syu'unid Da'wah bil Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah. Ya, cetakan yang kedua ya. Mungkin PDF-nya sudah ada di beberapa website ya. Bisa dicari, bisa dicetak sendiri kalau mau dicetak, atau menggunakan PDF juga tidak masalah insyaallah. Baik, ikhwatan iman wa akhwatal Islam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membaca pagi hari ini takdim dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Beliau Syekh Abdul Razak ketika memberikan takdim atau memberikan sambutan ya kalau bahasa
di buku-buku ya, pengantar. Memberikan pengantar untuk buku ini. Beliau hafizahullah mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Famimma la syakka fihi wa la raiba anna as-sa'adata hiya manshudu kulli insanin. Di antara perkara yang tidak diragukan bahwasannya kebahagiaan adalah sesuatu yang dicari oleh setiap manusia. Kebahagiaan adalah sesuatu yang dicari, didamba-dambakan oleh setiap manusia. Wa makhtubu kulli dhi hissin wa irfani. Dan merupakan pembicaraan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang memiliki perasaan dan memiliki pengetahuan. Mereka senantiasa memperbincangkannya, bagaimana cara kita bahagia, bagaimana kita memperoleh kebahagiaan. Fajami'un nasi yanshuduna as-sa'adata wa yarjunaha. Maka semua manusia, ya, seluruh manusia mereka mencari, mendamba-dambakan kebahagiaan dan mengharap-harapkannya. Fahiya ghayatuhum wa munahum. Karena kebahagiaan ini adalah tujuan dan cita-cita mereka. Wahiya daidanuhum wa najwahum. Oleh karena itu, ya, kebahagiaan, hidup yang bahagia ini menjadi senantiasa kebiasaan, pembicaraan yang menjadi kebiasaan mereka. Walakin kaifa yudhfaru bil matlub wa yutahassalu 'alal marghub. Akan tetapi bagaimana caranya, ya, apa yang kita inginkan, apa yang mereka inginkan berupa kebahagiaan itu bisa mereka dapatkan. Dan mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan berupa kebahagiaan. Gimana caranya? Ya, kita harus mengerti caranya. Cara yang tepat. Cara yang benar. Cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Oleh karena itu, ya, pada buku yang tipis ini nanti insyaallah akan disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala beberapa langkah atau beberapa kiat supaya seseorang mereka mendapatkan kebahagiaan berdasarkan arahan-arahan yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan, karena ini sedang membahas bagaimana caranya kita mendapatkan kehidupan yang bahagia. Maka tafawatat afhamun nasi fi dzalik. Maka pemahaman manusia bermacam-macam berkaitan dengan bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan. Wa taghayarat subuluhum fakullun fi tariqin salikun. Maka beraneka ragam, bermacam-macam jalan-jalan mereka untuk mendapatkan kebahagiaan. Fakullun fi tariqin salikun, dan mereka menempuh jalan mereka masing-masing. Ya. Ba'duhum yabhathu 'anis sa'adati fi jam'il mal. Sebagian mereka manusia mencari kebahagiaan. Ya. Mencari kebahagiaan dengan cara mengumpulkan harta. Dengan cara apa? Mengumpulkan harta. Kerja, ya, keras. Ya. Banting tulang. Panas terik. Yang dicari adalah kebahagiaan. Yang dicari adalah kebahagiaan. Kerja tidak ngerti waktu sampai bahkan ya ibadah itu terlalaikan. Ya, mencari uang, yang dicari apa? Kebahagiaan. Namun terkadang yang mereka cari ini tidak mereka dapatkan. Mereka bekerja banting tulang. Bahkan sampai mengorbankan banyak waktu. Bahkan sampai ibadah mereka terlalaikan. Namun, karena mereka tidak sesuai dengan arahan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mereka dapatkan kebahagiaan, namun yang mereka dapatkan hanya kesengsaraan.
Karena bekerja banting tulang, tidak ngerti waktu, tidak ngerti makan, tidak ngerti istirahat. Yang mereka dapatkan bukannya kebahagiaan, namun justru malah kesengsaraan. Sakit ini, sakit itu. Berkali-kali masuk rumah sakit karena dia tidak memperhatikan kesehatannya. Dan betapa banyak orang yang demikian. Contoh misalnya, orang jualan gudeg misalnya. Ini contoh saja ya, bukan kasusnya gudeg. Ini contoh saja, orang jualan makanan. Orang jualan makanan. Dari jam 1 malam, pagi ya, yang benar ya, kalau malam ya bukan jam 1. Dari jam 1 pagi, dia sudah siap-siap. Nyiapin nasinya, nyiapin segala sesuatunya untuk dia jual. Ya, dia jualan makanan, dia jualan sesuatu yang dikonsumsi oleh banyak orang. Namun dia sendiri lupa untuk makan. Bahkan sampai siang hari, setiap hari demikian. Dia kumpulkan banyak uang. Sampai dirinya sendiri lupa untuk makan. Lupa untuk menjaga kesehatannya. Karena saking inginnya memperoleh banyak uang dan harta. Apa yang terjadi? Karena tidak pernah sarapan, tidak pernah makan, akhirnya apa? Kesehatannya menurun dan dia sakit. Uang yang harusnya dia harapkan untuk membahagiakan dirinya, ya, uang yang dikumpulkan hasil jualannya ini diharapkan ini bisa membahagiakan dirinya, akhirnya digunakan untuk berobat. Apa yang akan dia dapatkan? Kebahagiaan mana yang dia dapatkan? Kebahagiaan di rumah sakit. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara sih memperoleh kebahagiaan yang benar. Taib, ya. Wastihwaduhu min kafatil wujuh. Dan mereka ini orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan mengumpulkan harta, mereka kerahkan tenaga, mencari, menggiring semua cara, ya, dari semua arah untuk mendapatkan harta. Wa yara anna as-sa'idu wa yara anna as-sa'ida man kathuru maluhu. Dan mereka melihat, memandang bahwasannya orang yang bahagia itu adalah orang yang banyak duitnya, yang banyak hartanya. Baik. Ini satu jalan, ya. Satu jalan orang mencari kebahagiaan dengan mencari banyak duit. Apakah benar demikian? Baik. Wa ba'duhum yabhathu anha fil lahwi wal la'bi. Sebagian di antara manusia mereka mencari kebahagiaan dengan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang melalaikan dan bermain-main. Ya. Wa syaghala al-awqati wa idha'atiha fi ma la yanfa' fi. Dan mereka sibukkan waktu-waktu mereka serta membuang-buang waktu mereka. Bahasa gaulnya wasting time. Ya, mereka menyampahkan waktu-waktunya jadi sampah, tidak berguna. Fima la yanfa'u fihi, di dalam sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nongkrong, ya, di pinggir jalan, main ke mall, ya, trek-trekan gitu ya. Kalau di kampung ya nongkrongnya di pinggir jalan ya. Ya, sambil motor king ya, biasanya ini jadi icon ini motor king. RA King ya. Kalau motornya nggak salah apa-apa. Ya cuma orangnya aja yang pakai. Dipakai untuk trek-trekan ini, mereka sedang mencari kebahagiaan katanya, anak-anak muda di kampung. Kalau di kota mereka ya cari kebahagiaan di mall, nongkrong, atau mereka di ya kafe-kafe dan seterusnya. Ya, wasting time, buang-buang waktu. Gak berfaedah. Namun katanya mereka ini sedang mencari kebahagiaan. Benarkah demikian? Wa ba'duhum yabhathu anha. Sebagian di antara manusia mereka mencari kebahagiaan firtikabil muharramat, dengan jalan melakukan perkara-perkara yang haram, wartiyadil munkarat, dan menempuh perkara-perkara mungkar, menjalankan perkara-perkara yang mungkar, min syurbi khamrin, dengan minum-minum khamar, wazina, dengan berzina, wasimai alati lahwin, dan mendengarkan alat-alat musik, wa ghina'in, dan nyanyian-nyanyian, wa ghairi dzalik, dan seterusnya. Dan betapa banyak orang yang melakukan demikian dengan alasan mencari kebahagiaan. Dia pacaran, ya,
dia melakukan perselingkuhan dengan judul mencari kebahagiaan. Saya tidak bahagia dengan istri saya. Dengan berzina dia harapkan kebahagiaan. Benarkah demikian? Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Itu sebagian orang menempuh jalan-jalan untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara demikian. Apakah benar apa yang mereka lakukan ini akan mendatangkan kebahagiaan kepada mereka? Ataukah kebahagiaan itu hanya tipuan dalam waktu yang sangat-sangat sesaat dan singkat? Taib. Wa ba'duhum yabhathu anha fi wa ba'duhum, sebagian mereka mencari dalam bla 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 dan seterusnya. Dan mereka mencari dengan jalan bla 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 dan seterusnya. Al-kullu yanshudu wa yabhath. Setiap orang mereka mencari dan mencari. Mendamba-dambakan, namanya kebahagiaan. Kathrat humumuhum. Semakin banyak kegelisahan yang ada pada hati mereka. Wa'adhumat ghumumuhum, dan semakin besar kesedihan yang ada pada diri mereka. Wa usyribatil ahzanu qulubuhum, dan semakin hati mereka ini diminumi dengan rasa kesedihan. Mereka begitu mendambakan kebahagiaan. Mereka begitu menginginkan kebahagiaan. Walakin kaifal husulu ala sa'adah. Kata Syekh Abdul Razak. Akan tetapi gimana caranya dia bisa memperoleh kebahagiaan? Ya, gimana caranya dia bisa mendapatkan kebahagiaan yang bukan kebahagiaan semu. Kebahagiaan yang merupakan kebahagiaan hakiki. Taib, ya. Oleh karena itu Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin ketika memberikan sambutan di kitab ini, beliau mengatakan di paragraf berikutnya, innallaha azza wa jalla khaliqu hadzal kauni. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan alam semesta ini. Wa mujidul asya', dan yang mewujudkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Wa qaddara, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan anna sa'adata, bahwasannya kebahagiaan. Ini perlu digarisbawahi ini ya. Perlu di highlight. Anna sa'adata la takunu illa fi suluki tariqihi wattiba'i hudahu. Bahwasannya kebahagiaan tidaklah akan diperoleh oleh seorang hamba kecuali dengan menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, anna sa'adata la takunu illa fi suluki tariqihi wa ittiba'i hudahu. Bahwasanya kebahagiaan yang akan didapatkan oleh seorang hamba itu dengan jalan, tidaklah akan bisa terjadi, tidak akan pernah dia dapatkan kecuali dengan menempuh jalannya Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa anna syaqa'a, dan bahwasanya kesengsaraan, kesedihan, kebinasaan liman asahu, itu Allah akan berikan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Wa a'radu an dzikrihi wa hudahu, dan berpaling dari berzikir, mengingat kepada Allah dan mengikuti jalan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini inti ya atau kaidah besar seseorang ketika ingin mencari kebahagiaan. Ya, nanti Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di di dalam buku ini memberikan ya rincian apa jalan-jalannya, apa saja yang bisa kita tempuh. Kalau cuma kalimat petunjuk Allah, ini petunjuknya yang mana? Nah, itu nanti akan dirinci oleh penulis di dalam buku ini, insyaallah taala. Baik, qala ta'ala, Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Thaha
Saya buka dulu ya. Ayat 123 sampai 127. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati ashaddu wa abqa. Allah Ta'ala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ini mahalus syahidnya. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah sengsara. Wa man a'rada 'an dzikri, maka barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan dikumpulkan, ya, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan mereka buta. Di sini mahalus syahid berikutnya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ma'isyah dhanka, kehidupan yang sempit adalah kehidupan yang tidak akan pernah bahagia. Ya, kehidupan yang sempit adalah kehidupan yang tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya, orang tersebut mengatakan, hamba tersebut mengatakan, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku dapat melihat? Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Jadi begitu pula pada hari ini kamu pun akan dilupakan, kamu akan diabaikan. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mahallus syahidnya adalah famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjuk Allah, mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah sengsara. Berarti apa? Mafhumnya apa? Seorang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia akan bahagia. Karena dia tidak akan pernah celaka, tidak akan pernah sengsara. Dan siapa saja yang berpaling dari jalan Allah, berpaling dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit, tidak akan pernah bahagia. Orang yang tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menghiraukan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala ta'ala, Allah taala juga berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha
wa huwa mu'min. Siapa saja yang beramal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh pasti kami akan balas kepada mereka pahala dengan sebaik-baik sebab apa yang telah mereka lakukan, dengan sebab apa yang telah mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman wa akhwatal Islam, Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara dalil bahwasanya kebahagiaan itu adalah dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan yang tadi kita sebutkan, mengumpulkan harta, melakukan perbuatan haram dan perbuatan mungkar. Kemudian membuang-buang waktu dengan melakukan perkara-perkara yang diharamkan atau main-main. Ya, kemudian melakukan hal-hal yang sia-sia. Bukan itu. Namun dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin melanjutkan, fahadallahu al-mu'minina lis-sa'adah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman untuk memperoleh kebahagiaan. Wa haqqaqa lahum tariqal khalas wan najah. Dan Allah wujudkan jalan, ya, keselamatan dan jalan, ya, kebahagiaan. Wajannibuhum tariqad damki wasyaqai, dan Allah jauhkan dari orang-orang yang beriman dari jalan-jalan kesempitan dan jalan-jalan kesengsaraan. Wadzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, dan ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah adalah zat yang memiliki karunia yang besar, memiliki karunia yang agung. Wa hadhihi risalah, ya, dan risalah ini. Jadi kalau risalah itu buku yang tipis, ya. Kitab yang tipis, tidak tebal, karena aslinya buku ini kalau cetakannya di Universitas Islam Madinah ya itu cuma 34 halaman plus syair, ya. Kalau nggak pakai syairnya 32 dikurangi 6, dikurangi 7, ya cuma nggak sampai 30 halaman. Ya, sangat tipis. Namun apa isinya begitu penting dan begitu bermanfaat untuk kaum muslimin. Baik, fa hadhihi risalatu allati baina yadayka, dan risalah ini yang ada di hadapan kalian semua ini, yang di hadapan panjenengan, qad awdaha fiha muallifuha. Penulisnya itu Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di telah menjelaskan di dalamnya turuqus sa'adati wa subuluha, jalan-jalan untuk memperoleh kebahagiaan dan cara-cara untuk memperoleh kebahagiaan. Wa bayyana turuqati talafil humumi wal ghumumi wal ahzani, dan beliau selain memberikan petunjuk jalan-jalan supaya mendapatkan dan memperoleh kebahagiaan, beliau juga menjelaskan di dalamnya jalan-jalan yang bisa menangkis, yang bisa menghalau, ya, kesedihan, kegalauan, kegundahan dan kesedihan yang ada pada diri seseorang. Fahiya ala sighari hajmiha. Buku ini ya, meskipun dia itu ukurannya sangat tipis, ya, kalau tipis sekali dibandingkan dengan buku-buku fikih gitu. Kalau kita lihat buku fikih tebal banget itu, ya. Ini cuma likuran, kata orang Jawa, cuma likuran halamannya, ya. Ya tadi, ya, mungkin sekitar 28 atau 29 halaman kalau cetakan yang ini. Tapi manfaatnya luar biasa. Ya, ukurannya sangat tipis. Azimu naf'iha, manfaatnya luar biasa. Manfaatnya sangat besar. Wal hajatu masatun ilaiha, dan kebutuhan kita sebagai manusia teramat sangat mendesak, ya, kepada, ya, pembahasan masalah ini, itu memperoleh kebahagiaan. Siapapun, tidak orang yang, ya, orang yang jahat maupun orang yang baik, orang soleh maupun orang yang
bejat, semuanya mereka mengharapkan dan mendambakan yang namanya kebahagiaan. Ya. Bisa kita katakan kalau ada orang atau ada seorang manusia kok dia mengharapkan saya pengen sengsara aja hidupnya, ini orang nggak waras. Ya, orang yang tidak waras. Nggak wajar dia sebagai manusia. Wajarnya manusia, ya warasnya manusia Pak. Siapapun dia itu ingin memperoleh kebahagiaan. Bahkan orang yang sedang bermaksiat pun dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, ini mereka mengharapkan kebahagiaan. Ya. Ya. Wal hajatu masatun ilahi likulli insan. Yang ada setiap manusia itu teramat sangat membutuhkan, mendesak untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh kebahagiaan. La siyama fi hadzal azman. Terlebih lagi di zaman ini, allati kathurat fiha al-fitan wa 'azumat fiha al-mihan. Yang di dalam atau di masa-masa ini, di zaman ini begitu banyak sekali ujian-ujian. Ujian keimanan. Kita sebagai kaum muslimin kadang diadu domba. Kadang kita dipersempit jalannya untuk berdakwah, untuk ibadah, difitnah sana sini, dituduh macam-macam. Ya, dituduh radikal, dituduh macam-macam dan seterusnya. Fitnah di mana-mana. Belum masalah akidah yang menyerang kaum muslimin di daerah-daerah yang sulit terjangkau, mereka ya diserang dari berbagai macam penjuru dengan berbekal beras, berbekal makanan dan seterusnya. Fitnah. Ujian-ujian senantiasa menimpa kaum muslimin. Begitu apa? Al-mihan, bencana-bencana. Bencana alam, bencana kelaparan, musibah seperti kita rasakan sekarang ini, pandemi corona. Begitu banyak dan begitu meliputi lingkungan kita. Maka untuk memperoleh kebahagiaan ini, untuk mendapatkan kebahagiaan hidup ini terlebih sangat-sangat kita butuhkan. Di masa yang sempit, di masa yang susah seperti ini, untuk bekerja juga luar biasa susahnya, untuk dapat uang juga luar biasa susahnya. Penghasilan ya susah. Kemudian daya beli sangat menurun. Ya, kemana-mana nanti harus berhadapan dengan penyakit. Ini kalau kita tidak menghidupkan dan membesarkan hati kaum muslimin untuk memperoleh kebahagiaan, maka apa? Banyak sekali kaum muslimin mereka jatuh sakit, mereka lemah. Karena apa? Mereka tidak bisa bahagia. Maka mudah-mudahan apa yang kita bahas ini, insya Allah di pertemuan berikutnya kita mulai akan sedikit memberikan kepada kaum muslimin bekal untuk mendapatkan kebahagiaan yang benar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fanas'alullahal karima ay yanfa'a biha. Maka kami memohon kepada Allah Al-Karim yang mulia supaya menjadikan buku ini, menjadikan kitab ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Wa yu'jar muallifuha, dan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, memberikan balasan kepada penulisnya. Wa yataghammadahu birahmatihi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada penulisnya. Wa yarhamana ma'ahu, dan merahmati kita bersama dengan beliau. Wa yasluku bina tariqus sa'adati, dan menempuh bersama dengan kita jalan kebahagiaan. Wa yajnibna tariqas syaqa'i, dan menjauhkan kepada kita jalan-jalan kesengsaraan. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha kuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa bil ijabati jadir, dan Allah maha mampu untuk memberikan ijabah, mengabulkan berbagai macam permohonan hamba-hambanya. Ini takdim dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Di sini ada sedikit terjemah atau biografi namun kita lewati saja, nanti bisa dicari banyak sekali di internet berkaitan dengan biografi atau terjemah dari Al-Alamah Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Kita langsung masuk pada muqaddimah atau pembukaan dari muallif, yaitu Al-Alamah Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu asy-syekh
Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai tulisan beliau dengan lafaz bismillah. Ya, lafaz basmalah. Iqtidaan bi kitabillah. Mencontoh apa yang dilakukan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Al-Qur'an. Itu memulai Al-Qur'an dengan bacaan basmalah. Waqtidaan dan mencontoh dengan apa yang dilakukan oleh para rasul di dalam surat menyurat mereka. Mereka juga memulainya dengan basmalah. Begitu pula mencontoh ya para ulama di dalam menulis buku-buku mereka dengan dimulai dengan bacaan basmalah. Dan basmalah di awal ya penulisan ini ya ba yang ada depannya ba lil isti'anah. Itu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan. Selain itu fungsi dari basmalah ketika menulis adalah tabarukan, mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengharapkan keberkahan tulisannya ini ada tulisan yang berkah, tulisan yang senantiasa bermanfaat untuk kaum muslimin dengan dimulai dengan basmalah. Baik. Beliau penulis mengatakan alhamdulillahilladzi lahul hamdu kulluh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi lahul hamdu kulluh, yang miliknya lah semua pujian, seluruh pujian. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat kepadanya dan keselamatan kepadanya serta kepada keluarga dan seluruh sahabatnya. Amma ba'd, adapun setelah itu, fa inna rahatal qalbi wa tuma'ninatihi wa sururihi wa zawalu humumihi wa ghumumihi wal matlabu likulli ahadin. Bahwasannya ketenangan hati, ketentraman hati, dan kebahagiaan hati, serta hilangnya kegundahan dan hilangnya kegelisahan yang ada pada hati seseorang, wal matlabu likulli ahadin, adalah idaman setiap manusia, setiap orang. Wa bihi tahsulul hayati thayyibah. Wa bihi tahsulu al hayatu thayyibah, dan dengan hati yang bahagia, dengan hati yang tentram, dengan hati yang penuh dengan kebahagiaan, seorang akan memperoleh kehidupan yang baik, akan memperoleh kehidupan yang nyaman. Wa yatimmu sururu wal ibtihaju, dan bisa tercapai kebahagiaan dan ketentraman. Walidzalika asbabun diniyatun wa asbabun tabi'iyatun wa asbabun amaliyatun. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kebahagiaan, kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, untuk memperoleh kebahagiaan, asbabun diniyatun, ada sebab-sebab diniyah, sebab-sebab agama. Sebab-sebab yang berasal dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa asbabun tabi'iyatun, dan ada sebab-sebab alamiah. Wa asbabun amaliyatun, dan sebab-sebab amal atau perbuatan kita. Wala yumkinu ijtima'uha kulluha illa lil mu'minin, dan tidak mungkin semua itu bisa terkumpul. Yaitu apa? Sebab diniyah, sebab tabi'iyah, sebab amaliyah. Tidak mungkin terkumpul semua sebab-sebab tadi illa lil mu'minin, kecuali pada diri seorang mukmin, pada diri seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man siwahum, adapun selain orang-orang yang beriman, selain kaum mukminin, fa innaha, maka sesungguhnya ya, wa in hasalat lahum min wajhin, seandainya mereka pun kebahagiaan dari satu sisi, ya, seandainya mereka mendapatkan kebahagiaan dari satu sisi, wa sababin yujahidu uqala'uhum alaih, dan mendapatkan satu sebab
yang diusahakan oleh para cendekiawan mereka. Fatathum min wajhin anfa'. Ya. Namun mereka ya kehilangan satu bagian yang lebih bermanfaat dan lebih kuat dan lebih baik dibandingkan dengan apa yang mereka dapatkan dari yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Seandainya ada orang ya kafir atau orang mereka tidak beriman, mereka bisa mendapatkan kebahagiaan, itu hanya satu sisi saja. Ya, hanya satu sisi saja, dan itu tidak akan langgeng. Dan itu hanya bersifat semu dan sementara. Berbeda dengan orang yang beriman yang mereka mengumpulkan 3 sebab yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Sababun diniyatun wa sababun tabi'iyatun wa sababun amaliyatun. Walakin risalati hadhihi. Ya. Akan tetapi ya, saya akan menjelaskan dengan risalah yang aku tulis ini, ma yahduruni, ya, dengan apa yang ada di dalam benakku minal asbab, ya, berupa sebab-sebab, ya, berupa sebab-sebab lihadzal matlab, untuk tujuan al-a'la yang mulia ini, tujuan yang besar ini, yaitu apa? Mendapatkan kebahagiaan. Beliau ya menuliskan apa yang ada di benak beliau, yang ada di dalam pikiran beliau, ya, yang beliau pelajari, yang beliau simpulkan dari berbagai macam ya nas Al-Quran maupun sunnah. Kemudian beliau kumpulkan di dalam risalah beliau ini ya untuk disampaikan kepada kaum muslimin berkaitan dengan sebab-sebab supaya kita bisa mendapatkan al-matlab al-a'la, yaitu tujuan yang mulia ini, tujuan yang besar ini, yaitu ya memperoleh kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan alladzi yas'alahu kullu ahadin, yang setiap orang mereka berlari, mereka berjalan, mereka menempuh usaha untuk mendapatkannya. Faminhum man asaba katsiran, maka di antara mereka ya manusia ada yang memenuhi ya sebagian besar jalan yang telah disebutkan oleh beliau di sini. Minha, ya, dari jalan-jalan yang disebutkan oleh penulis, fa'asha 'ishatan hani'ah, maka dia pun bisa mendapatkan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram. Wa hayyun hayatan thayyibah, dan dia bisa hidup dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia. Ya, wa minhum, namun begitu pula di antara mereka man akhfaqa, ada yang belum memenuhi ya kriteria-kriteria atau jalan-jalan yang disebutkan oleh ya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di dalam buku ini, fiha, di dalam buku ini, kullaha, semuanya. Fa'asha 'ishata syaqa, maka dia hidup dengan kehidupan orang-orang yang sengsara, hidupnya sengsara. Wa hayyun hayatan tu'asa, dan dia hidup dengan kehidupan yang tidak bahagia. Wa minhum man huwa baina bain, ada juga di antara orang yang bingung ya, baina bain, tidak jelas arah hidupnya, tidak tahu arah hidupnya, dia tidak tahu kemana ya, bihasabi ma wafaqa lahu, ya, sesuai, dan mereka masing-masing ini sesuai dengan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Wallahul muwafiq wal musta'an, dan Allah lah yang hanya bisa memberikan taufik dan pertolongan bihi, untuk mendapatkan kebahagiaan, ala kulli khairin, untuk mendapatkan setiap kebaikan, wa ala daf'i kulli syarrin, dan hanya Allah lah yang mampu memberikan taufik dan memberikan bantuan untuk mencegah terjadinya atau mencegah berbagai macam keburukan dan kejahatan yang ada di dalam kehidupan kita. Demikian ma'asyiral muslimin, muqaddimah yang bisa kita baca untuk pertemuan kali ini. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pasal yang pertama, yang merupakan poin pertama yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Di antara penyebab seorang memperoleh kebahagiaan adalah ya al-imanu wal amalus salih, iman dan amal saleh. Seperti apa penjelasannya? Insyaallah taala kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar, insyaallah kita cukupkan dengan ya pembacaan kita ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembukaan dulu aja ya Mas ya. Iya. Soalnya nanti kalau sambung ke